yang terakhir, pemikiran saja tidak berguna. Ya. Karena orang zaman sekarang telah digoda oleh kehidupan dan keperluan dasarnya. Mereka sangat bergantung kepada kehidupan, sehingga menutup pandangannya terhadap segala sesuatu yang lebih luhur dan abadi. Tetapi yang sangat mengambil perhatian di dunia kini bahwa akal manusia telah mencapai kemajuan yang sangat menakjubkan di bidang ilmu pengetahuan dan industri. Kemajuan yang menimbulkan kesombongan dan kebongkahan dalam diri manusia. Dan di waktu itu akal telah memperoleh bagiannya melewati. Ya. Namun perwatakan manusia dengan ilmu yang luas tidak berubah. Itu karena korban pemikiran saja, terputus. Dan habis pun. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sesungguhnya pemikiran yang mayit, ya, pemikiran sekarang itu masih menjadi sebuah bangkai. Artinya pemikiran itu mayit selama tidak dihidupkan oleh amal, ya. Dan pemikiran itu hanyalah khayalan selama belum direalisasikan oleh amal. Ya. Wala ibrata bisihatil fikrah. Tidak ada gunanya pemikiran yang yang salah atau yang benar, ya. Selama itu hanya masih dalam dunia pemikiran saja. Ya. Bahkan pemikiran yang salah sebetulnya artinya pemikiran yang salah itu yang dapat membuktikannya secara benar itu amal. Ya. Orang sibuk dengan pemikiran yang salah dan benar. Ya, sedangkan pemikiran kalau belum dihidupkan oleh amal itu masih mayit. Artinya pemikiran itu ya ilmu lah. Ya. Ilmu sebelum direalisasikan oleh amal itu masih khayal. Jadi persoalannya bukan antara ilmu yang benar, yang salah, pemikiran yang benar, pemikiran. Kalau masih hanya sebuah pemikiran murni, itu masih mayit dan masih khayal. Contoh misal, kenapa ulama Ahlussunnah banyak mengatakan ada salah satu pemikiran akidah itu salah? Dibuktikannya di mana? Di amal. Ada kontradiksi. Gitu. Tapi orang diwarisi oleh ulama dulu mengatakan ini salah, mereka buktikan dengan amal. Ya. Tetapi sekarang orang diwarisi hanya mujarrad, ya, al-fikrah, itu. Sehingga kesalahan yang dia lihat menjadi perpecahan, pertikaian itu.
Ya. Nah, apabila mereka mempunyai ilmu dan kemudian diamalkan di atas hati yang bersih, ya, dan kemudian melahirkan pemikiran yang positif, menempatkan sesuatu di tempatnya. Nah, pada saat itulah orang perlu tasawuf. Nah, hakikat inilah yang ingin kita terangkan, yang ingin kita tetapkan. Ya, tidak ada seorang pun yang menyalahi kepentingannya. Apakah inilah hakikat yang banyak dibincangkan oleh golongan sufi? Hal tersebut akan kita buktikan. Ya. Yang terpenting perlunya menyatukan upaya untuk memotivasi umat Islam menuju jalan ini, jalan amal, jalan yang memenuhi hati dan menyegarkan kehidupan. Ya. Jalan yang mengubah pemikiran itu menjadi hakikat jiwa yang melahirkan amal. Kita tahu bahwa arti ilmu saja adalah mengetahui sesuatu berdasarkan hakikatnya. Sesuatu itu hakikatnya tidak dapat dibuktikan kalau tidak diamalkan ilmu itu. Ketika diamalkan baru sampai kepada hakikat yang dia ketahui. Ya, dan tasawuf itu bagaimana mencapai hakikat ilmu itu ketika diamalkan. Ketika orang beramal baik berdasarkan hakikat dan sifat baik yang ada di dalam dirinya, itu baru ilmu. Dia telah, ya, ilmu kan hanya sebuah pengetahuan. Di mana membuktikan hakikatnya, salah atau benar di amal. Ya, ketika hati yang bersih, dia mau mengamalkan sesuatu. Jika pengetahuan itu tidak sahih, maka jika tidak sahih berarti tidak ada. Bersandar kepada yang tidak ada itu akan jatuh dan tidak mungkin. Tidak akan tumbuh keyakinan yang benar kalau pengetahuan itu salah. Di luar Islam mereka punya keyakinan untuk membela negaranya, agamanya, tetapi salah, sehingga tidak bisa rohaninya bersandar di atas yang salah dan tidak ada itu. Tetapi jika pengetahuan itu sahih, ya, akan dibuktikan ketika beramal dan menumbuhkan hakikat ilmu itu. Dan hakikat ilmu itu yang ada di hati itulah yang kemudian, ya, menumbuhkan keyakinan dan bersandar kepada yang ada dan benar. Dan inilah yang kita ingin maksudkan. Kenapa kita perlu tasawuf? Ya, baiklah. Malam ini mukaddimah dan kena banyak gangguan, ya. Ya, semoga esok malam tidak ada gangguan. Ya, jadi bab pertama tidak habis. Namun dari bab pertama persoalan kenapa bertasawuf, ya, sudah dijawab dari apa yang ada di buku ini. Selanjutnya kita menjawab ma huwa tasawuf. Apa itu tasawuf? Ya, ini masih bab pertama, tapi bertanya sebelum bagaimana bertasawuf, kalau kenapa sudah, sebelum kita bagaimana bertasawuf kita ingin tahu tasawuf itu apa dulu. Kalau sudah tahu tasawuf apa, baru beralih ke pertanyaan berikutnya, bagaimana bertasawuf. Ya. Dengan jawaban kenapa bertasawuf kita sudah jawab. Ketimpangan-ketimpangan banyak. Oke, sekarang tasawuf itu apa? Besok kita bahas. Lalu bagaimana bertasawuf? Itu pun besok, ya, kita bahas. Ya, semoga besok pun masuk kepada bab kedua awal-awal gitu. Karena pembahasan besok baki dari bab ini ya sedikit, tidak banyak. Kita akan sambung kepada bab kedua. Namun insya Allah kita selesai, memang sepatutnya selesai pukul 11 ya. Ya, 11. Tadi pun kita mulai pukul 10 juga.
Ya, insyaallah besok kita mulai dengan waktu yang tepatnya, pukul 9, agar pukul 11 betul-betul kita sudah selesai. Ya. Aquli qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillah, al-Fatihah.